Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Nurwitasari. Saya berasal dari IKIP PGRI Jember dengan prodi Pendidikan Luar Biasa. Kali ini saya akan meresum tugas dari mata kuliah Penanganan Terpadu Anak Tunadaksa dan Pelaksanaan Rehabilitasi. Kita mulai yang pertama. Konsep dasar rehabilitasi psikofisikal dengan 6 subtema. Subtema yang pertama adalah pengertian rehabilitasi. Pengertian rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu re yang artinya kembali dan habilitasi yang artinya kemampuan. Jadi, rehabilitasi adalah suatu proses perbaikan yang ditujukan untuk mengembalikan kemampuan anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas supaya dapat memiliki kecakapan yang maksimal dalam kehidupannya supaya bisa hidup mandiri. Kemudian, subtema yang kedua adalah tujuan rehabilitasi. Tujuan rehabilitasi itu untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial anak berkebutuhan khusus agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat. Sedangkan tujuan utama rehabilitasi itu adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus mencapai kemandirian secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, vokasional, dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Kemudian subtema yang ketiga, sasaran rehabilitasi. Sasaran rehabilitasi adalah individu secara holistik dalam konteks ekologinya, bukan hanya keterbatasan fungsional akibat kecacatannya. Perspektif holistik dan ekologis mencakup aspek-aspek fisik, mental, dan spiritual individu yang bersangkutan maupun hubungannya dengan keluarganya, pekerjaannya, dan keseluruhan lingkungannya. Kemudian kita beralih ke subtema yang keempat, yaitu prinsip dasar filosofi rehabilitasi. Yang pertama, setiap orang menganut nilai-nilai sendiri dan harus dihormati. Intinya, kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain sama seperti kita atau merubah nilai-nilai yang sudah ada pada diri anak berkebutuhan khusus ataupun penyandang disabilitas. Yang kedua, setiap orang adalah anggota dari masyarakatnya dan rehabilitasi seyogyanya memupuk agar orang itu diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Yang subtema kelima adalah fungsi rehabilitasi. Yang pertama, preventif atau pencegahan, yang kedua kuratif atau penyembuhan, yang ketiga rehabilitatif atau pengembalian, dan yang terakhir adalah promotif atau pemeliharaan. Dan subtema yang terakhir adalah kode etik dalam pelayanan rehabilitasi. Kode etik dalam pelayanan rehabilitasi mempunyai tujuan, yaitu mengatur tingkah laku para pendukung profesi dalam rehabilitasi. Kode etik dalam rehabilitasi menyangkut masalah-masalah kewajiban tenaga rehabilitasi terhadap yang pertama, individu dan keluarga yang direhabilitasi. Yang kedua, masyarakat atau pihak yang berkepentingan dalam proses rehabilitasi. Dan yang ketiga, teman sejawat antar profesi. Keempat, tanggung jawab profesional. Dan kelima, keterbukaan pribadi. Kemudian kita beralih ke materi penanganan terpadu anak tunadaksa. Subtema yang pertama adalah
tahap prarehabilitasi atau tahap persiapan. Tahap prarehabilitasi dilakukan secara umum dan secara khusus. Secara umum maksudnya berlaku bagi semua disabilitas, sedangkan secara khusus artinya untuk anak-anak yang membutuhkan saja. Kemudian subtema yang kedua, tahap pelaksanaan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi dilaksanakan oleh tenaga yang terdedikasi, misalnya guru, orang tua, dan masyarakat. Ketiga komponen ini sangat diperlukan dan tidak bisa dipisahkan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan baik secara medis maupun non-medis sesuai kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Kemudian subtema yang ketiga adalah tahap evaluasi dan tindak lanjut. Nah, tujuannya adalah agar siswa yang telah memperoleh layanan rehabilitasi hasilnya tetap maksimal, atau anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang sudah direhabilitasi itu mempunyai kemampuan menjaga kondisinya tersebut. Kemudian kedua, memiliki keterampilan khusus yang akan disalurkan di tempat kerja ya. Kemudian yang ketiga, anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas jika kembali ada keluarganya bisa produktif atau menghasilkan sebuah karya. Kemudian kita beralih ke materi program rehabilitasi yang disesuaikan dengan masalah medis dan masalah rehabilitasi anak tunadaksa atau anak berkebutuhan khusus secara keseluruhan. Yang pertama adalah program terapi fisik. Merupakan cara efektif untuk terapi spondylostesis. Terapi ini bisa memperkuat otot pasien yang menyokong tulang belakang dan bisa mengedukasi pasien bagaimana cara menjaga agar tulang belakangnya tetap aman dan mencegah cedera lagi di masa selanjutnya. Kemudian program yang kedua adalah program terapi okupasi. Program terapi okupasi ini merupakan program pengobatan yang beragam dan unik untuk masing-masing pasien yang bertujuan untuk membantu pasien dalam mencapai kepuasan hidup dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pandangan yang positif. Terapis okupasi membantu pasien dari semua kalangan umur, dari anak hingga lansia. Kemudian program yang ketiga adalah program rekreasi. Menurut Nasir dan Muhid, yaitu terapi yang menggunakan kegiatan pada waktu luang yang bertujuan agar seseorang dapat melakukan kegiatan secara konstruktif dan menyenangkan serta mengembangkan kemampuan sosial. Kemudian beralih ke program yang keempat, program vokasional. Program vokasional adalah suatu terapi yang memberikan keterampilan bagi lansia sehingga lansia bisa berdaya guna, mandiri, dan produktif. Kegiatan terapi vokasional yang dilakukan ialah melukis pot bunga, itu salah satu contohnya. Pekerja sosial menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan asesmen kemampuan lansia. Kemudian program yang 5 adalah program bicara dan pendengaran. Terapi perkembangan mendengar dan bicara terintegrasi akan memberikan input tambahan yang sangat dibutuhkan oleh pusat pendengaran yang ada. Kemudian hal ini sangat penting untuk perkembangan kemampuan bicara yang normal pada anak Anda dan dapat membantu keberhasilan anak dalam dunia pendidikan secara umum. Sementara untuk orang dewasa, hal ini dapat membantu mereka untuk mendengar dengan baik di berbagai situasi di pendengaran yang sulit. Kemudian program yang keenam adalah program psikologis.
Program psikologis adalah salah satu metode penanganan yang umum dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan, seperti stres berat, depresi, dan gangguan cemas. Psikoterapi biasanya dilakukan perorangan, tetapi juga bisa dilakukan secara berkelompok. Psikoterapi merupakan salah satu langkah penanganan yang paling sering dilakukan oleh psikiater dan psikolog untuk menangani gangguan emosional atau masalah psikologis yang dirasakan oleh si pasien. Kemudian yang ketujuh adalah program pelayanan sosial. Kedelapan adalah program pendidikan dan latihan. Dan yang kesembilan adalah program orientasi dan mobilitas. Kemudian yang terakhir adalah persiapan program rehabilitasi. Yang pertama adalah pengumpulan data. Yang kedua, penelaahan dan pengungkapan masalah atau diagnosa rehabilitasi. Dan ketiga, penyusunan program rehabilitasi. Dan keempat, pelaksanaan rehabilitasi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya sampaikan terima kasih.